Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Boleh sampai lambaikan tanganmu saudara. Saya percaya hari ini kita semua dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya hati kita semua bersyukur sama Tuhan Yesus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Di setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan
angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ya Tuhan. Seruan hati kami Tuhan Yesus. Dimuliakan
Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh dikatakan haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan tiada pernah berkesudahan. Engkau Allah kami yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami datang menyembahmu, kami datang memujimu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat GBPRJ yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yang siap kasih terbaik buat Tuhan, suarakan haleluya. Yang menyaksikan live streaming saja kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Amin. Yes. Sama-sama katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenangan. Mari angkat jempolmu buat Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Serahkan haleluya. Mari lebih lagi buat Tuhan katakan, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Mau coba dulu bensin lagi buat Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini yang mengalami kebaikan Tuhan, jangan kasih yang setengah-setengah buat Tuhan. Amin. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Jemaat GBPRJ, angkat jempolnya sama-sama dengan saya. Come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus,
He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good. Boleh sambil tunjuk kanan kirinya sambil ditunjuk. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. One more time, come on. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang terlalu baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Jemaat GBPRJ, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang teramat baik bagi setiap kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Siap masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ajar kami untuk terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hadir-Mu, rindu memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Aku dalam hati-Mu.
Kudusmu sekarang. Dengan segenap hatimu katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lebih lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, diam di hadirat-Ku, mengangkat tanganku, oh, kami bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Kami mau terus diam di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, Yesus Tuhan. Dia Bapa Syadana Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu
dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan,
itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia.
Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka dia mengingatkan kepada kita, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, dengan kuasa dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2022, dia memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita diminta untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dengan cara yang ajaib. Tuhan akan menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Tuhan mengingatkan agar kita yang sudah percaya dan lahir baru tidak lagi hidup dengan paradigma yang lama atau paradigma duniawi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar meskipun menderita untuk mendapatkan mahkota. Masuk surga dengan hadiah, yaitu mahkota surgawi. Darahmu Yesus sucikan daku.
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sama-sama. Sembah Dia. Urialama kana mayarala basandera la bala bala. Oh la 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 la. Oh la 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 bala 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 bala. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya la la bala bala bala. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Mereka sedang mengangkat tangan di depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya. Tapi Engkau ya Aba, yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita introspeksi. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, langsung kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni, ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya.
Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu Tuhan. Kau melihat mereka. Engkau begitu rindu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam, keluarkan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Abah. Oh rada bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan-Mu hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan saudara yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotora Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin.
Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 16 April 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 17 April 2022 di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 akan dilayani oleh PDP Joan Alexander Lesmana BSC. GBI PRJ Mandarin Service pukul 9 dilayani oleh PDM Miki Kambe. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11.30 dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI HCR atau House of Christ Revival pada pukul 9 dilayani oleh PDP Tirza Yuliana Wibowo. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online class untuk bimbingan pranikah CK7 via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Rabu 6 April 2022. Segera daftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org/go/ppn. Pelaksanaan online kelas bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan setiap hari Jumat 13 Mei sampai dengan 1 Juli 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa yang sangat krusial. Sejak gembala sidang kita meng-onkan bahwa musim menuai sudah tiba. Kita sedang berada dalam musim penuaian yang terbesar dan yang terakhir, tetapi sekaligus masa peperangan rohani yang sangat intens dan kuat. Untuk itu, Subdivisi Profetik ingin mengajak seluruh pendoa, pelayan pujian dan penyembahan, peniup shofar dan penari di bawah pengembalaan GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto untuk berpuasa dari tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022 selama 22 hari. Pokok doa dapat dibaca di layar Bapak Ibu sekalian. Jemaat dihimbau untuk ikut ambil bagian dalam seruan doa puasa bersama tersebut. Sehubungan dengan libur nasional wafat Isa Al-Masih, maka Menara Doa diliburkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Sudahkah kita berinvestasi? Suatu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada kita. Arti kata investasi sendiri menurut KBLI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Apakah kita sebagai anak Tuhan yang percaya kekekalan hanya mementingkan investasi dana di bumi saja? Apakah investasi dana yang terpenting di dalam hidup kita?
investment atau investasi. Itulah series terbaru dari Suplemen Cool, dan di topiknya yang pertama kita akan membahas suatu investasi yang sifatnya kekal, yaitu spiritual investment atau investasi rohani. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Sabtu 16 April 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps KBI PRCCK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui streaming, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas kebesaran dan kedaulatan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib atas negeri kami. Kami perkatakan krisis ekonomi global dan virus corona dan varian barunya dijauhkan atas Indonesia. Engkau Allah yang akan membalikan keadaan menjadi revival yang besar, penuaian dan pertobatan yang besar terjadi atas negeri kami. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan atas Indonesia. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahannya, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah, dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Juga berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia di CK7, generasi yang radikal dan dipakai Tuhan dengan dahsyat di era Pentakosta ketiga. Hari ini kami akan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sembuh, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya terobos ada mujizat Tuhan terjadi. Haleluya Tuhan. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.